Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di semester 2. Pada materi kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia masih dengan Bu Rika ya. Jadi kita akan belajar bersama dalam materi struktur dan unsur kebahasaan teks diskusi. Nah, perlu Bu Rika sampaikan bahwa indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian peroleh dalam materi kali ini, yang pertama menelaah struktur teks diskusi, kemudian yang kedua menelaah ciri kebahasaan teks diskusi. Nah, berikut akan Bu Rika contohkan teks diskusi berikut dengan strukturnya. Yang pertama, saya bacakan bahwa di sini ada kutipan teks yang berjudul handphone dan anak-anak. Nah, pada struktur teks diskusi ada 3: pendahuluan, sudut pandang pro dan kontra, dan simpulan. Nah, pada pendahuluan, handphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Nah, untuk sudut pandang pro dan kontra, pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih dalam atau lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu, juga dengan adanya HP atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, untuk sudut pandang yang kontra, sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian HP untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan HP kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Untuk struktur terakhir, yaitu struktur simpulan. Berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang dapat kita peroleh bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal yang buruk yang tidak boleh diakses, agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, untuk lebih jelasnya pengertian dari struktur teks diskusi berikut Bu Rika sampaikan. Nah, tadi sudah Bu Rika sampaikan pada contoh teksnya. Nah, di sini untuk pengertiannya yang lebih lengkap bahwa pendahuluan berisi topik mengenai masalah yang dibahas, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Untuk sudut pandang ada atau isi memaparkan gagasan utama disertai alasan dan bukti pendukung berdasarkan satu sudut pandang tertentu, baik pro maupun kontra. Bagian-bagian dari sudut pandang atau isi yaitu serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasan serta contoh yang mendukung gagasan. Yang ketiga, 2 atau 3 paragraf argumen tidak setuju dengan alasan disertai contohnya yang mendukung gagasan.
Yang keempat, menggunakan bahasa persuasif. Kemudian selanjutnya yang simpulan, berisi pembahasan masalah berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan memaparkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, penggunaan kata bersifat persuasif untuk memengaruhi pembaca. Jadi pembaca seolah-olah mendukung pihak pro ataupun kontra meskipun terkadang tidak berisi ajakan. Kemudian contohnya, 1. Mari bersama membangun negeri tercinta. Yang kedua, keberadaan insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, lebih baik menghindari makanan mie instan dicampur nasi. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi dan penanda kohesi, koherensi. Konjungsi intrakalimat digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Misalnya, dan, tetapi, namun, bagaimanapun, mengapa, dan sebagainya. Itu merupakan contoh konjungsi intrakalimat. Dan juga ada juga yang berisi konjungsi antar kalimat. Kalau intrakalimat biasanya ada di dalam kalimat itu sendiri. Jadi dalam satu kalimat di dalamnya ada satu konjungsi. Misalnya, Andi tidak masuk karena sakit. Nah, itu dalam satu kalimat. Nah, di dalamnya ada konjungsi karena, maka disebut konjungsi intrakalimat karena menghubungkan hanya dalam kalimat saja. Kemudian, Andi tidak masuk hari ini. Titik. Kemudian, walaupun begitu, ia tetap mengerjakan tugas. Nah, itu ada dua kalimat. Nah, untuk walaupun begitu itu adalah konjungsi antar kalimat atau disebut dengan konektif. Nah, karena apa? Karena menggabungkan antara dua kalimat. Nah, selanjutnya adalah ciri kebahasaan yang ketiga, derajat kepastian atau modalitas. Contohnya, misalnya dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari modalitas. Demikian untuk yang ciri kebahasaannya. Kemudian saya lanjutkan untuk contoh soal. Sementara itu, masyarakat yang tidak setuju siswa membawa telepon seluler ke sekolah mengatakan bahwa aplikasi yang tersedia di telepon seluler dapat mempengaruhi siswa dalam pembelajaran. Nah, itu paragraf di atas termasuk teks diskusi bagian sudut pandang. Nah, konjungsinya yang dipakai adalah sementara itu. Nah, sementara itu adalah konjungsi antar kalimat atau konektif. Mengapa di sini hanya satu? Sebenarnya sebelumnya sudah ada kalimat. Nah, hanya ini dituliskan pada kalimat yang terakhir saja. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Demikian materi hari ini, semoga kalian bisa menyimak dan untuk itu kalian pelajari atau kalian ulang kembali karena minggu depan akan berikan soal-soal untuk latihan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.